Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Soal RUU TNI, kabarnya ini maunya Jokowi, bukan Prabowo. Wah, benang merahnya sudah ketahuan bos. Benang merahnya sudah ketahuan di situ begitu. Ya, ini diungkapkan ya RUU TNI maunya Jokowi bukan Prabowo. Nah, kita lihat saja begitu kan. Apakah benar seperti itu? Secara realitas ya juga apa yang kemudian disampaikan diperkuat ya apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Hukum ya. Dia mengatakan revisi undang-undang itu bukan permintaan Prabowo, tapi sebelumnya ya. Nah, sebelumnya siapa? Apakah DPR sebelumnya atau Jokowi? Tapi biang keroknya itu sudah ketahuan benang merahnya. Artinya apa? Artinya secara logika biasa dua kemungkinan ya yang bisa ditebak ya. Jangan-jangan ya cuci tangan misalnya tidak ingin terlibat ya seorang dicap seorang di era Prabowo, atau jangan-jangan ya bisa saja ada kambing hitam, atau bisa saja ini di era Jokowi begitu kan ya. Tapi saya cari fakta-fakta secara realita, memang di era Jokowi ada sempat pengusulan seperti itu. Di era Jokowi begitu kan, di DPR. Jadi saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Kumham itu bisa saja benar ya. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Seperti ini. Ini kan bukan soal Pak Prabowo atau Presiden yang minta. Ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu, ya. Jadi bukan inisiatif pemerintah. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Hukum dan Menteri Hukum ya soal revisi undang-undang ini bukan dari Prabowo tapi sebelumnya. Sudah ketahuan kan siapa yang kemudian mempreteli seolah-olah sana sini begitu kan. Ini harus benar-benar ditindak siapapun ya. Artinya apa? Siapa yang ditindak? Artinya ada penolakan ya. Ini benar-benar ditolak. Jadi saya kira dengan adanya revisi undang-undang seperti itu sejak awal saya lihat begitu kan undang-undangnya begitu ya, nampaknya sekarang kan ada perubahan ya, ada perubahan revisi yang kemudian nggak tahu tapi intinya adalah semua dari pasal 47 di situ begitu kan ya, semua ABRI atau TNI di situ bisa menduduki posisi di situ asalkan ada terusannya. Yang saya catat ini ada terusannya mundur ya, itu sama halnya mungkin dengan yang awal. Tapi menariknya di sini begitu kan ya, RUU TNI maunya Jokowi bukan Prabowo, benar nggak seperti itu? Prabowo yang minta, Jokowi yang begini. Prabowo minta undang-undang TNI diubah supaya TNI aktif bisa menjabat di kementerian atau lembaga. Nah, ini muncul lagi narasi-narasi di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung masyarakat masih diambang kebingungan masalah undang-undang ini begitu kan. Karena semakin banyak yang kemudian disahkan oleh undang-undang ini, revisi undang-undang TNI ini atau ABRI ini, maka semakin banyak pula penolakan revisi undang-undang TNI ini. Nah, artinya saya kira siapa yang menjadi kebijakan yang paling kuat kebijakan antara Prabowo dengan Jokowi ini? Ternyata presidennya masih Mulyono. Ini komentar dari netizen ya. Komentar dari netizen. Tapi kalau kita lihat begitu kan ya, secara realita ya masyarakat sudah banyak yang turun ke bawah. Ya, sudah banyak yang turun ke bawah di situ untuk menolak undang-undang itu. Nah, dengan adanya seperti ini, maka saya kira kurang pas ya untuk disahkan secara cepat. Kenapa tidak ada sosialisasi yang begitu masif begitu kan ya? Setidaknya ya 6 bulan lah begitu. Tapi namanya dipercepat ya. Makanya tidak heran ketika masyarakat atau mahasiswa yang demo sana sini begitu kan ya, sampai ada yang jadi korban dan sebagainya, artinya ada yang luka dan sebagainya. Ini kan juga punya tanggung jawab besar ya terhadap masyarakat itu. Harusnya serentak nasional, jangan biarkan mahasiswa turun ke jalan sendirian ya, sendiri rakyat. Buruh, kuli bangunan, kuli pelabuhan, petani dan kalangan masyarakat lainnya harus turun aksi bersama kawan-kawan mahasiswa. Kita tabrak pemerintah ya dan sebagainya. Itu pun kalau salah ya. Jadi artinya secara logika begitu kan, secara logika memang ini sudah tepat ya. Saya apresiasi luar biasa kepada mahasiswa yang menjaga konstitusi kita ya. Kalau tidak ada seperti ini, siapa lagi yang mau siapa lagi yang mau memberikan
pengawalan begitu kan, artinya dijaga begitu. Menteri Hukum saja sudah memberikan klarifikasi begitu, artinya bahwa ini bukan soal dari Prabowo tapi sebelumnya. Dan ini sudah kita lihat bahwa apa yang kemudian terjadi begitu, kalau TNI diberikan kekuasaan dan kewenangan di situ, maka sipil pun ya tidak akan berani untuk mengusut hal-hal kayak begituan. Tapi perlu diingat, ketika TNI diberikan kekuasaan, maka yang terjadi di situ adalah bukan tidak mungkin ini akan berlawanan dengan para oligarki. Kenapa saya katakan oligarki? Karena yang terjadi selama ini korupsi besar-besaran di situ begitu kan ya. Di instansi mulai dari si A, si B dan si C, mungkin dengan adanya pengesahan RUU TNI ini begitu kan bisa memberantas dan membersihkan apa yang kemudian terjadi ya. Tikus-tikus berdasi di situ bisa saja dibersihkan. Ya kenapa? Karena TNI itu kan satu padu begitu kan, di bawah kekuatan dikomando dari seorang presiden. Jadi mungkin bisa seperti Orde Baru begitu kan. Kenapa di Orde Baru di situ dia punya kekuatan, sipil tidak punya kekuatan apa-apa. Karena apa? Karena ya semuanya dikendalikan oleh orang-orang yang TNI begitu pada waktu itu. Tapi perlu diingat, jangan sampai juga ya ini ada nuansa-nuansa korupsi yang ada. Ini yang seharusnya kita jaga betul ya. Bukan tidak mungkin di era reformasi ini diberikan kesempatan terlebih dahulu seperti apa, mungkin bisa iya. Karena apa? Seperti misalnya begitu ada kriminalisasi, ada penipuan, ada cyber ini, ada kong kali kong ini, bukan tidak mungkin ya TNI ini adalah sebagai garda terdepan untuk memberantas ini semua. Mungkin tujuannya seperti itu. Mungkin bisa saja nanti ya Erick Thohir bisa saja ya diperiksa, Airlangga bisa diperiksa, masalah judol narkoboy mungkin bisa diperiksa kalau ingin membersihkan itu. Mungkin Prabowo agak pelan-pelan ya. Tapi bukan tidak mungkin. Saya bukan anti terhadap undang-undang itu, tapi justru akan melihat bagaimana, siapa yang mengawasi. Itu aja begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya ingin melihat pengawasan. Apakah DPR yang mengawasi TNI itu atau siapa? Nah ini yang kita lihat. Karena dengan undang-undang tadi begitu pasal 47 ini dengan 7 ya dengan pasal 7 ayat 2 dengan pasal 3 ayat 2 begitu kan ya. Itu sudah kabarnya ya terusannya begitu kan ya. Maka TNI aktif di situ harus mundur. Nah, ini yang kita lihat. Ya sebenarnya bagus begitu kan. Artinya saya apresiasi luar biasa loh. Kalau ini disahkan tapi ada kelanjutannya bahwa TNI harus mundur. Nah, ini yang kita lihat. Tapi punya satu peran juga begitu kan ya. Jadi intinya yang saya baca di situ, apakah saya salah membaca undang-undangnya, tapi yang saya kira yang beredar seperti itu begitu kan ya. Teruskan aja begitu. Dalam artian tidak hanya mentok di pasal di pasal 3 ayat 2 dan 7 ayat 2, tapi teruskan di pasal 47-nya. Ngeri Mas pada akhirnya. Jadi kalau ini benar bahwa undang-undang TNI ini atas atas maunya Jokowi tapi bukan Prabowo. Wah, ini siapa yang menjadi biang keroknya di situ? Coba kita baca nih. RUU Tentara Nasional ya TNI yang sudah disahkan DPR pada Kamis 20 Maret 2025 merupakan keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal ini dikatakan wartawan senior Kisman Latumat Kulita ya dalam podcast Zulfan Lindan ya Umpeking Indonesia yang kutip Jumat 21 Maret 2025. Jangan dikira undang-undang itu merupakan maunya Prabowo, tapi diajukan sejak era Presiden Joko Widodo. Nah, di era Presiden Jokowi sempat ada pembahasan sih sebenarnya, tapi tidak terrealisasi. Menurut Kisman, jangan ya karena Prabowo merupakan tentara lalu disangka undang-undang TNI itu merupakan keinginan jenderal ya di 4 bintang itu. Maka RUU TNI itu maunya Jokowi, kata Risman. Kisman mengatakan Jokowi sudah mengajukan RUU TNI sejak 2019 sampai 2024. Nah, sudah terbongkar kan sudah. Ternyata ya Jokowi lagi. Ini gimana? Jokowi ya. Jadi wajar dong kalau Prabowo menjalankan ini semua, kan itu logikanya begitu. Jadi ya ternyata atas inisiatif
mereka begitu. Ada apa di balik ini semua? Ya mungkin 2019 itu ingin bagaimana kekuasaan itu sangat langgeng ya. Tapi berbalik arah ya, gagal tentunya. Tapi pada hakikatnya dengan adanya pengesahan seperti ini orang akan melihat begitu kan, apakah nanti peran TNI itu sangat-sangat luar biasa begitu kan ya, para pensiunan misalnya begitu kan yang menduduki posisi di kejaksaan, posisi di cyber terorisme dan sebagainya. Saya kira ini langkah awal begitu kan, karena satu-satunya institusi yang dipercaya di situ begitu kan, yang sangat dipercaya setelah Kejaksaan Agung, yaitu adalah TNI. Adalah TNI. Ya, saya pribadi menganalisa begitu kan ya, dengan jangka panjang oke lah, tidak ada masalah. Tapi siapa yang mengawasi? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya seorang presiden bisa mengawasi itu begitu kan, kalau kejaksaan misalnya yang bisa mengawasi itu, atau siapa yang mengawasi itu kan ya repot. Karena kita itu berada di negara Konoha, artinya bukan tidak mungkin siapapun begitu kan ya, siapapun bisa saja ada nuansa-nuansa dugaan besar begitu kan. Jangan sampai orang-orang yang punya masalah di situ ditempatkan di posisi itu. Kalau pensiunan TNI, pensiunan silahkan, yang penting bekerja dengan rakyat. Tapi kalau sudah demo seperti ini, ada penolakan sana sini begitu kan, itu kan harus didengarkan juga oleh seorang Prabowo begitu kan. Ya, ini Prabowo sudah berbeda, mengatakan biarkanlah mereka menggonggong. Ini maksudnya apa begitu kan? Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, mungkin undang-undang ini segera diberikan kepada masyarakat Indonesia apa yang disahkan begitu kan ya, biar tidak menjadi spekulasi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.